Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori RET, yaitu Rasional Emotif Terapi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dianita Safira dengan NIM 040403211106 dengan dosen pengampu Pak Charis. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian rasional emotif terapi atau RET. Teori ini dikembangkan oleh Albert Ellis pada tahun 1955. RET sendiri adalah salah satu bentuk terapi kognitif yang bertujuan untuk membantu individu Teori RET sendiri adalah salah satu bentuk terapi kognitif yang bertujuan untuk membantu individu mengubah pola pikir irasional yang dapat menyebabkan gangguan emosional dan perilaku negatif. RET sendiri berfokus pada pemahaman bahwa banyak masalah psikologis itu disebabkan oleh keyakinan yang tidak realistis atau irasional. Terapi ini mengajarkan individu untuk mengenali, menantang, dan mengubah pola pikir tersebut, sehingga mereka dapat merespon stres dan masalah hidup dengan cara yang lebih rasional dan sehat. Yang kedua, konsep utama dalam RET. Yang pertama ada keyakinan irasional atau irrational belief. Albert Ellis mengidentifikasi berbagai keyakinan irasional yang sering menjadi akar permasalahan emosional seseorang. Beberapa contoh keyakinan ini termasuk saya harus disukai oleh semua orang. Kemudian saya harus selalu berhasil dalam segala hal, dan lain-lain. Keyakinan-keyakinan tersebut itu tidak hanya tidak realistis, tetapi juga menambah beban psikologis. Dalam RET, terapis bekerja dengan klien untuk mengidentifikasi keyakinan irasional ini dan menggantinya dengan pandangan yang lebih rasional. Yang kedua, ada model ABC. Model ABC sendiri adalah kerangka dasar dalam RET yang menjelaskan hubungan antara peristiwa, pemikiran, dan perasaan. Model ini terdiri dari 3 elemen utama. A, itu activating event, yaitu peristiwa atau situasi yang memicu respon emosional. Lalu B, yaitu belief, yakni keyakinan atau cara berpikir individu tentang peristiwa tersebut. C, yaitu consequent, yaitu reaksi emosional atau perilaku yang muncul sebagai hasil dari keyakinan tersebut. Nah, dalam model ini, RET berfokus pada B, yaitu keyakinan, sebagai penghubung antara A dan C. Dengan mengubah keyakinan yang tidak rasional, individu dapat mengubah dampak emosional atau perilaku yang muncul dari peristiwa tersebut. Yang ketiga ada distorsi kognitif. Distorsi kognitif adalah cara berpikir yang menyimpang dan irasional yang sering terjadi pada individu yang mengalami gangguan emosional. Beberapa distorsi kognitif yang umum meliputi overgeneralization, yaitu mengambil satu kejadian negatif dan menganggapnya sebagai pola yang berlaku dalam semua situasi. Yang kedua ada catastrophizing, yaitu membayangkan skenario terburuk dan meyakini bahwa hal tersebut pasti akan terjadi. Yang ketiga yaitu menyalahkan diri sendiri, yaitu menyalahkan diri sendiri secara berlebihan atas segala hal buruk yang terjadi. RET itu membantu individu mengenali distorsi kognitif ini dan menggantinya dengan cara berpikir yang lebih realistis dan adaptif. Selanjutnya ada teknik dalam RET. Beberapa teknik yang digunakan dalam RET antara lain yang pertama, identifikasi dan tantangan terhadap keyakinan irasional. Terapis bekerja sama dengan klien untuk mengidentifikasi keyakinan irasional yang ada dalam diri mereka. Kemudian, klien diajak untuk mengeksplorasi bukti-bukti yang mendukung dan menentang keyakinan tersebut. Yang kedua ada reframing, yaitu pengubahan perspektif. Teknik reframing digunakan untuk membantu individu melihat peristiwa atau situasi dengan cara yang lebih positif atau realistis. Yang ketiga ada perspektif positif atau realitas dan penerimaan. RET sendiri menekankan pentingnya menerima kenyataan dan memahami bahwa tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Dengan menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari pengalaman manusia,
individu dapat mengurangi kecemasan dan stres. Yang keempat ada latihan perilaku. Selain perubahan dalam pola pikir, RIT juga melibatkan perubahan dalam perilaku. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari RIT sendiri. Yang pertama, kelebihan, yaitu efektif untuk berbagai masalah emosional. RIT telah terbukti efektif menangani berbagai gangguan emosional, seperti kecemasan, depresi, dan stres. Yang kedua, terfokus pada pemecahan masalah, yaitu RIT memiliki pendekatan yang terstruktur dan pragmatis yang berfokus pada solusi dan perubahan perilaku konkret. Yang ketiga, ada penerapan yang cepat, yaitu proses perubahan dalam RIT relatif cepat dibandingkan dengan terapi lainnya, karena fokus utamanya adalah pada pengubahan pola pikir yang merugikan. Selanjutnya, kekurangan RIT, yaitu terlalu rasional dan terlalu terfokus pada pikiran. Beberapa individu, terutama yang memiliki gangguan psikologis berat, mungkin merasa bahwa pendekatan ini terlalu fokus pada logika dan rasionalitas yang dapat terasa tidak memadai untuk perasaan atau pengalaman mereka yang lebih emosional. Yang kedua, tidak mengatasi akar masalah yang dalam. Meskipun RIT dapat efektif untuk mengubah pola pikir, ada kalanya gangguan emosional individu berasal dari masalah yang lebih mendalam atau trauma yang perlu ditangani lebih lanjut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teori RIT. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.